Kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas, emiten yang mungkin ditunggu-tunggu dari, teman-teman sekalian, yaitu, Global Mediacom atau BMTR. Karena baru-baru ini emiten ini sudah mengeluarkan laporan tahunan 2022, laporan keuangan tahun 2022-nya. Tentunya, ada update perkembangan dari, laporan keuangannya, sehingga perlu kita sesuaikan lagi apakah memang emiten ini masih layak untuk dibeli, apakah memang masih jauh dari harga wajar, atau seperti apa. Nah, langsung saja, sampai dengan akhir tahun 2022, sesuai dengan update laporan keuangannya ya, baru. Untuk laba bersihnya, sampai dengan akhir tahun, emiten ini mencapai laba 1,17 triliun, teman-teman. Memang laba ini kita bisa melihat dia menurun sebesar 15,24% dari laba tahun 2021. Nanti kita akan coba bedah ini penurunannya dikarenakan apa. Tapi yang jelas dia sudah mengalami penurunan sebesar 15%. Mungkin ini perlu kita perhatikan juga nanti bagaimana pengaruhnya terhadap nilai wajarnya, nilai bukunya, dan juga rasio-rasio keuangannya yang lain. Kemudian untuk ekuitasnya, kabar baiknya ekuitasnya ini di sini tercatat meningkat sebesar 6,48% sampai dengan akhir tahun 2022. Ekuitasnya mencapai 14,9 triliun. Memang untuk emiten ini ekuitasnya selalu bertambah, teman-teman, dari tahun ke tahun. Tapi penambahan ekuitas ini juga di akhir tahun 2022 sudah menurun apabila dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan tahun sebelumnya. Ya, di mana kenaikan sebelumnya itu mencapai 2 digit, di atas 10%, di tahun 2022 hanya mencapai 6,48%. Oleh karena itu, sehingga rata-rata kenaikan ekuitasnya dari tahun 2018 masih cukup tinggi, berada di angka 12%. Ini merupakan hal yang cukup menarik. Kemudian untuk EPS-nya sendiri, sesuai dengan laba bersihnya, dia mengalami penurunan, teman-teman. 2021 mencapai 84 EPS-nya, sementara di 2022 menurun menjadi 71. Untuk saham beredarnya masih tetap di angka 16 miliar. Kemudian untuk utangnya, kita bisa melihat di sini memang terjadi penurunan ya dari tahun ke tahun, teman-teman. Penurunannya cukup signifikan juga, mencapai hampir 1 triliun, teman-teman, apabila kita bandingkan dengan tahun 2021. Dan cukup bagus menurut saya. Nah, untuk penambahan kasnya juga di tahun 2022 ini cukup kecil ya, teman-teman. Di sini tercatat di tahun 2022 hanya mengalami penambahan 11 miliar, 11,8 miliar lebih tepatnya. Sementara di tahun-tahun sebelumnya bahkan bisa mencapai ratusan miliar, teman-teman. Tapi bagusnya, emiten ini hanya sekali mengalami penurunan kas apabila ditarik data dari tahun 2018. Yang which is menurut saya cukup bagus. Nah, untuk posisi kas pada akhir tahun, di sini dia mencapai 1,3 triliun, teman-teman. Nah, nilai ini juga hampir menyamai nilai dari, bahkan melebihi nilai dari tahun 2021. Sebenarnya ketersediaan kas ini cukup bagus menurut saya, karena kas ini bisa dipergunakan untuk membayar utang ataupun ekspansi dan sebagainya. Jadi ketersediaan kasnya di akhir tahun 2022 ini menurut saya cukup baik. Untuk nilai utang dibandingkan dengan aset bersihnya, ini juga menurut saya cukup baik karena mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2022 dia mencapai 0,62 dan penurunannya juga berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja ke nilai bukunya. Apabila sudah kita update tadi untuk laporan keuangannya di tahun 2022 sampai dengan kuartal keempat atau akhir tahun 2022, untuk nilai bukunya sendiri masih cukup tinggi, teman-teman. Dia berada di angka 900 untuk nilai buku 1. Nah, angka 900 ini menurut saya masih cukup menarik, teman-teman, untuk dilirik.
Nah, bagaimana dengan nilai PER-nya? Untuk PER wajarnya seperti biasa teman-teman di angka 10. Ini juga menurut saya cukup menarik teman-teman, berada di angka 709. Nah, apabila ini kita rata-ratakan dengan PBV-nya, dia berada di angka 805, yang menurut saya juga ini cukup menarik. Tapi apakah ini bisa tercapai? Itu balik lagi dengan kinerjanya di tahun-tahun berikutnya. Tapi dengan adanya proyeksi laporan keuangan di tahun 2022 ini, harga yang seharusnya diharapkan dari emiten ini berada di angka 800, 700, 800, bahkan 900. Oke, kita lanjutkan dulu untuk ROE-nya. Di sini kita bisa lihat sampai dengan tahun 2022 nilai ROE-nya memang berada di angka 7,88. Ini dampak dari labanya tadi yang mengalami penurunan sebesar 15%, teman-teman. Sehingga untuk rata-rata ROE-nya dari tahun 2018 dia berada di angka 9,33, yang menurut saya ini juga cukup menarik dan masih bisa dikatakan cukup bagus. Sehingga atas dasar tadi, di sini saya ambil nilai rata-rata sahamnya dari tahun 2022 itu, dari tahun 2022 awal sampai akhir, nilai rata-rata sahamnya berada di angka 393. Nah, apabila kita melihat harga saham sampai dengan video ini dibuat, berada di angka 278. Sehingga langsung saja saya ubah di angka 278. Dari harga saham yang sekarang, untuk nilai PBV-nya berada di angka 0,3, dan untuk PER-nya berada di angka 3,92. Nah, angka ini menurut saya masih jauh di bawah harga wajarnya, teman-teman. Nah, untuk lebih memastikan, seperti biasa, saya merata-ratakan harga PBV-nya dari 5 tahun terakhir, dan juga nilai PER wajarnya 5 tahun terakhir. Sehingga di sini kita melihat angka yang tercatat itu berada di angka 380 harga wajarnya. Tadi begitu kita sudah update perkembangan laporan keuangannya, di mana emiten ini masih mampu mencatatkan laba di atas 1 triliun, yang menurut saya not bad. Walaupun memang mengalami penurunan, tapi yang namanya laba, dia masih mampu mencatatkan laba. Sehingga harga wajarnya yang bisa kita dapat dari sini berada di angka 380. Nah, dengan harga yang sekarang di angka 278, tentunya masih berada di bawah harga wajarnya, yang menurut analisis saya itu berada di angka 380. Nah, apabila kita membeli di harga 278 pada saat video ini dibuat, kita masih dapat nilai MOS-nya berada di angka 26,9 atau masih mendekati 30, jadi risikonya masih cukup bisa dikatakan minimal ya, teman-teman. Nah, apabila kita mengambil di harga sekarang, kita masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 36% apabila dia kembali ke harga wajarnya di angka 380. Tapi menurut saya, ini harga wajar berada di angka 380, ini menurut saya masih bisa dicapai, teman-teman. Karena tadi yang pertama masih didukung dengan pencapaian laba. Walaupun memang mengalami penurunan, tapi emiten ini masih mencatatkan laba, teman. Perlu diingat, labanya ini juga masih dikatakan cukup tinggi, berada di angka 1,1 triliun. Secara umum, di sini tersaji data ekuitasnya yang mengalami peningkatan, ya cukup bagus. Utangnya juga mengalami penurunan ya, teman-teman. Nah, laba bersihnya memang menurun, tapi masih bisa dikatakan baik, teman-teman. Nanti kita akan lihat apa saja yang mempengaruhi penurunan laba ini. Nilai DER-nya juga menurun sesuai dengan tingkat atau jumlah utangnya. Dan salah satu hal yang menjadi menarik menurut saya itu kas-nya sudah mengalami penambahan yang signifikan, mencapai 1 triliun. Jadi menurut saya 380 harga wajar atau bahkan sampai mendekati 400 itu masih terbuka peluang emiten ini untuk menuju ke sana, teman-teman.
Kemudian untuk tadi faktor-faktor apa saja sebenarnya yang membuat laba ini menurun? Saya langsung saja ke laporan keuangannya. Di sini saya menemukan bahwasanya kontribusi terbesar dari pendapatan inilah yang membuat penurunan terhadap laba bersih tadi. Di sini di 2021, terutama pendapatan iklan ya teman-teman, karena BMTR ini mayoritas pendapatannya memang dari iklan. Di sini tersaji data dari jumlah pendapatan dari non iklan itu, mohon maaf maksud saya non digital. Pendapatan yang tersaji dari pendapatan non digital iklan berada di angka 5,2 triliun. Ya, 5,2 triliun. Sementara di 2021 angkanya mencapai 7,1 triliun. Menurun hampir 2 triliun, teman-teman. Nah, ini dia yang membuat emiten ini mengalami penurunan laba. Memang sekarang memang zamannya mungkin sudah banyak orang mulai meninggalkan siaran televisi yang masih analog, teman-teman. Jadi karena sekarang sudah mengalami perubahan ke siaran digital, mungkin pendapatan non digital ini semakin lama mungkin akan semakin tergerus. Itu kabar negatifnya dari emiten ini. Tapi kabar tersebut mungkin bisa diminimalisir dengan adanya pendapatan iklan digital. Kabar baiknya, untung BMTR ini memiliki anak-anak usaha yang juga sudah merambah ke siaran televisi digital dan mereka sudah mempersiapkan. Nah, ini merupakan angin segar menurut saya, karena apabila di sini kita lihat datanya di tahun 2021 pendapatan dari digital ini mengalami peningkatan, dan ini tentunya hal yang cukup bagus, dari 2 triliun menjadi 2,5 triliun. Nah, memang tidak bisa menutup penurunan dari pendapatan non digital, tapi kabar baiknya semakin lama nanti mungkin pendapatan iklan digital ini akan menjadi yang terbesar dari pendapatan non digitalnya. Nah, menurut saya yang membuat ini menjadi bahaya ke depannya apabila si emiten ini dan turut serta juga anak-anak perusahaannya apabila mereka belum merambah ke iklan digital. Tapi kabar baiknya untuk emiten BMTR ini, mereka sudah mempersiapkan media-media digital ataupun siaran-siaran yang sudah digital, teman-teman. Memang kita bisa melihat dari adanya siaran RCTI Plus dan segala macam yang kita bisa akses dengan cepat dari browser kita masing-masing. Nah, jadi menurut saya, walaupun memang iklan non-digitalnya mengalami penurunan signifikan, tapi hal itu di masa depan mungkin akan di-cover dengan penambahan pendapatan dari digital. Dan menurut saya di tahun 2023 pendapatan digital ini akan meningkat cukup signifikan yang mungkin berkontribusi terhadap laba dari emiten ini. Dan menurut saya pribadi ini tidak menjadi ancaman serius menurut saya, karena kedepannya ini akan digantikan dengan pendapatan digital yang mungkin kita harapannya ini akan menggantikan pendapatan dari non digital, dan tentunya ini akan mendongkrak kembali laba dari si emiten ini. Begitu kira-kira, teman-teman. Nah, oleh dasar karena data keuangan tadi, dan menurut saya harga wajar 380 ini atau bahkan range 380 sampai dengan 400 masih sangat mungkin untuk dicapai emiten BMTR ini, dan di harga sekarang menurut saya masih cukup bagus untuk masuk, teman-teman. Tapi tetap balik lagi pada keputusan teman-teman investor sendiri. Disclaimer on, teman-teman. Kemudian apabila kita mengacu kepada teknikalnya, teman-teman, dari grafnya, di sini memang terlihat jelas bahwasanya harga emiten ini belum kemana-mana, teman-teman, menurut analisis saya. Bahkan dia masih kembali ke harga konsolidasinya dari tahun 2021 di harga 260 sampai dengan harga 280. Nah, oleh karena kondisi ini menurut saya, teman-teman, ini masih cukup bagus untuk entry di harga yang sekarang. Karena tadi seperti yang saya katakan, harga wajar emiten ini menurut
kondisi laporan keuangan terakhir di 2022, harga wajarnya menurut saya berada di angka 380 sampai dengan 400, teman-teman. Jadi, peluang untuk mencapai ke sana itu masih sangat terbuka lebar, dan kemungkinannya juga masih cukup bagus, masih cukup tinggi, bisa mencapai angka 400, bahkan mungkin di angka 500, teman-teman, kalau menurut analisis saya. Jadi tentunya apabila harganya masih berada di angka di bawah 300, teman-teman, kisaran dari 250 sampai dengan di bawah 300 atau bahkan di 290, menurut saya sebaiknya dicicil saja, karena kedepannya peluang untuk kembali ke harga wajar tadi di angka 300 sampai dengan 380 bahkan 400, ini peluangnya cukup besar menurut saya, teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai update laporan keuangan emiten BMTR. Kesimpulannya tadi, walaupun memang labanya menurun, tapi untuk rasio keuangannya menurut saya masih cukup menarik, teman-teman. Dan satu hal, untuk harga emiten ini masih berada di bawah harga wajarnya, yang harga wajarnya masih cukup jauh menurut analisis saya dari harga pada saat video ini dibuat. Jadi keputusan membeli dan menjual tetap dikembalikan kepada teman-teman investor. Disclaimer on, teman-teman. Baik, apabila ada komentar, boleh seperti biasa komen di kolom komentar, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan ke channel ini. Terima kasih.